Ya, pemirsa, terima kasih kembali lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Buat kamu semua yang baru aja bergabung di sini, aku mau kasih tahu kalau kita sekarang sedang chit-chat mengenai bagaimana sejarah Kokam dan apa saja aktivitasnya. Semakin penasaran ya, bagaimana sih mereka bisa terus mempertahankan diri untuk terus eksis hingga hari ini. Kita lihat lagi lanjutan wawancara dari Ustadz Heri Jauhari bersama dengan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jakarta, Pak Sunanjungkan. Pemirsa TVmu yang berbahagia dimanapun Anda berada, khususnya para milenial muda Muhammadiyah, IRM, IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah Nahdlatul Aisyah, dan seluruh ortom, kita akan lanjutkan kepada pertanyaan Ustadz. Pada waktu tahun 65 itu siapa yang cukup signifikan perannya Ustadz? Siapa mereka, nama-namanya, baik di daerah maupun di ibu kota Ustadz, yang antum kenal, dan mereka apa saja yang mereka lakukan saat itu Ustadz, terutama Kokam itu? Iya. Ya, di pusat jelas Pak Lukman Harun, Iya. Pak Projokusumo, Iya, iya. ada Pak Wardi, ada Pak Sutrisma Mukdam. Di KI waktu itu Ustadz? Ya, ya. Mereka membuat program bahwa seluruh cabang-cabang di Indonesia pemuda harus mendirikan Kokam. Tugasnya apa? Yaitu menjaga keselamatan warga Muhammadiyah, terutama pimpinannya, dalam menghadapi pemberontakan PKI itu. Kalau ada apa-apa, mereka yang harus bertanggung jawab. Iya, iya. Nah, untuk di Surabaya, kebetulan Pak Fathur Rahman, Ketua Pemuda Wilayah Muhammadiyah, itu ikut penataran sekaligus oleh Pak Letnan Jenderal Projokusumo, ditunjuk sebagai Ketua Kokam Jawa Timur. Jawa Timur, ya. Nah, beliaulah pulang. Ya, kami memang sudah sangat kenal. Ada trionya, Pak Fathur Rahman itu tinggal di Malang, yang di Surabaya ada Pak Muslimin, yang juga sama-sama saya di Kuarpus HW. Juga ada yang namanya Pak Pardi. Itu tiga trio ini sangat gencar sekali untuk melawan atau mendirikan Kokam itu. Tapi karena Kokam ini adalah untuk menghadapi grassroots PKI yang sudah menjarah apa saja dijarah, terutama tanah-tanah milik orang-orang Islam, juga milik pemerintah, maka Kokam itu sangat subur di kecamatan-kecamatan, di cabang-cabang Muhammadiyah. Untuk Surabaya sendiri, waktu itu kebetulan saya memang kader di IMM bersama Pak Amin Rais, dan juga diadakan penataran tingkat nasional pasca Gestapo itu. Materi intinya diantaranya ya masalah komunisme, di mana Pak Amin Rais yang mengajarkan waktu itu masih BA, dan paham agama dalam Muhammadiyah oleh Pak Cindar Tamimi. Ya. Bisa diceritakan Ustadz, di yang menjadi pusat-pusat base camp Kokam terutama yang kemudian bergesekan dengan kader PKI, ada nggak Ustadz di daerah, baik di Jawa, di luar Jawa gitu Ustadz? Kalau di kota ya seperti kami tadi, para mahasiswa Islam, Iya. udah langsung bergesekan, tapi waktu itu belum namanya Kokam. Tapi yang jelas di kampung kami di Gresik, di cabang Dukun namanya, itu ada di pinggir Bengawan Solo, kakak saya Mahfud Hasim yang itu juga pemuda dan tokoh Kokam sudah sering komunikasi dengan kita di Surabaya, dan mereka udah bergerak. Begitu meletus langsung dapat komando dari Jakarta, bergerak. Iya, iya. Ya, berceritalah pulang bawa maaf bagian-bagian tertentu dari badannya Komunis itu. komunis Oh, itu. iya, iya. Dan saya sendiri Itu di daerah Gresik itu Ustadz? di Pembantaian itu? Iya, di Perang fisik gitu ya itu ya? ya udah sudah perang fisik. Iya, Dan iya. saya kalau pulang ke kampung lewat Bengawan Solo itu, dan memang tinggal di pinggir Bengawan Solo, isinya Bengawan Solo itu berbulan-bulan bangkai mereka. Begitu keadaannya. Nah, Iya. orang kampung kami, cabang Dukun, Gresik, itu tidak sabar melihat kami di Surabaya. Iya, iya. Maunya merangsek ke kota. Nah, kita cegah. Ini kota Surabaya ini bukan kampung. Iya, iya. Anda kesasar malah jadi apa? Berantakan.
dan Iya. menimbulkan suasana tidak baik. Iya. Nah, begitu keadaan waktu itu pasca pemberontakan itu. Iya, iya, iya. Kondisi saat itu sampai stabilnya tuh tahun berapa, Ustadz? Ya, Terutama Kokam yang sudah siap siaga itu. ya. Jadi untuk Surabaya, bagaimana cara memberangus kantor-kantor dan mengambil alih milik mereka, kita mengadakan muktamar atau kalau sekarang istilahnya itu demo besar-besaran Iya, iya. di Tugu Pahlawan Surabaya itu. Semuanya dari lapisan ya Kokam, ya Banser, ya Oh, gabungan, Ustadz ya. ya gabungan. Jadi mirip apel-apel Muhammadiyah. siaga kemarin tuh kira-kira itu. Apel siaga gitu. Nah, mereka bergerak kemana? Ke seluruh Surabaya, mengambil alih kantor-kantor PKI dan sekretariat-sekretariat mereka. Nah, kami mendapatkan Itu tahun berapa itu, Ustadz? itu Masih sudah, 65? sudah jadi 65 atau 66, Ustadz? udah masuk 66. 66. Ya, 65. Atau ya sudah masuk 66 karena September, Oktober, November, ya Desember itu. Iya, iya. Nah, kami Muhammadiyah mendapatkan sekolah mewah milik Cina komunis di Jalan Kapasan, Iya, iya. Surabaya. Itu di lapangan, kalau sekarang istilahnya itu Jembatan Merah, Iya, arah ke timur ke ada 3 kilo. Iya, Nah, itu akhirnya jadi sekolah kami. Iya, iya. Dan sekarang jadi kantor Arah ke wilayah. Kenjeran mungkin, Ustadz ya? Iya. Iya, iya. Nah, kami juga waktu itu kampusnya di Embong Malang di Masjid Al Jihad, pindah ke situ semua. Iya, iya. Nah, dari situ bisa konsolidasi untuk anak-anak muda di situ, ya berdiri HW, berdiri Kokam, Tapak Suci, termasuk saudara Husnan David, ya, almarhum. Hari ini sekolahan perguruan amal usaha itu masih Ustadz? Masih Masih utuh. ya. Iya, iya. Sudah berkembang. Ya, ya, ya. Oke, selanjutnya begini, Ustadz. Kalau sekarang antum berada di PW DKI sebagai ketua, bisa kami diberi dokumen-dokumen atau file-file sejarah bagaimana dahulu dan siapa saja tokoh-tokoh bersama foto-fotonya? Ya. Bisa. Gitu. Jadi ini bisa nanti kita ambil di sekretariat pimpinan Muhammadiyah wilayah DKI Jakarta. Siap, Ustaz. Ya, ya. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, luar biasa sekali saat itu bagaimana Kokam hampir menyeluruh di seluruh Indonesia, terutama di tingkat kecamatan atau cabang. Mereka mengantisipasi bahkan apel-apel siaga dengan ormas-ormas tidak hanya Kokam, Banser dan lainnya untuk memulihkan keadaan, dan mereka benar-benar istilahnya mengganyang PKI dan Muhammadiyah, termasuk dapat harta rampasan perang ibaratnya, Ustadz ya. Sekolah Cina berhaluan komunis, yaitu di Kapasan, Ustadz ya. Lokasinya di Surabaya yang hari ini juga. Nah, inilah mungkin kalau dalam bahasa agama itu gonima mungkin ya, gonima. Pemirsa TV-mu, sekali lagi kita akan lanjutkan sejarah menarik tentang Kokam ini setelah pesan-pesan yang akan segera lewat berikut ini.